Selamat datang semuanya di Replik Resensi Publik BEM Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Halo warga-warga YouTube, Spotify, dan dimanapun kalian lagi ngedengerin podcast ini. Selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi bareng kita di Replik. Nah, pada replik kali ini bertepatan sekali dengan Pekan Intelektual. Kita bakal membahas sebuah film yang menggambarkan kondisi agraria di negeri ini, yaitu film Tanah Ibu Kami. Nah, sebelum kita masuk ke obrolan soal filmnya, izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Nandan, dan hari ini aku nggak sendirian, karena ada partner ngobrol aku yang duduk di samping aku. Kita berdua bakal nemenin kalian untuk ngebahas banyak hal yang seru. Dan di episode kali ini kita akan membahas film tentang Tanah Ibu Kami. Halo, aku Askia. Kita berdua dari Departemen Kajian Strategis bidang Sosial Politik. Nah, pada replik kali ini kita berdua bakal menjadi moderator. Nah, itu tadi perkenalan singkat dari aku dan Askia. Pada replik kali ini pasti akan bakal seru banget nih. Wah, kenapa tuh? Karena kita bakal ngebahas sebuah film yang isunya sebenarnya deket banget sama kehidupan sehari-hari kita, tapi sering banget luput dari perhatian kita. Judul filmnya itu Tanah Ibu Kami. Film ini menyoroti perjuangan masyarakat adat, khususnya tanah leluhur mereka dari ancaman perampasan lahan dan kerusakan lingkungan. Nggak cuma soal tanah, tapi juga soal gimana mereka berdiri melawan ketidakadilan, menjaga hutan, air, dan kehidupan dari dampak eksploitasi industri besar. Jadi film ini tuh bukan sekedar cerita konflik agraria, tapi juga soal keberanian perempuan dalam mempertahankan ruang hidup mereka dari ketimpangan kebijakan yang lebih pro ke korporasi dan pemilik modal ketimbang rakyat kecil. Nah, selain itu, di replik spesial ini kita juga nggak berdua nih. Kita kedatangan tamu spesial. Siapa tuh, Ki? Ya, di sini ada Kak Moriska bareng sama kita. Halo Kak Moriska. Halo semuanya. Halo. Nah, mungkin boleh Kak Moriska perkenalan diri dulu biar teman-teman yang lagi dengerin di Spotify dan YouTube bisa lebih kenal dan lebih akrab. Ya, halo semuanya, salam adil dan lestari. Itu sapaan Walhi ya biasanya. Jadi kalau kita bilang salam adil dan lestari, teman-teman nanti jawab lestari. Salam adil dan lestari. Lestari. Perkenalkan, aku Moris. Aku staf sosial medianya Walhi Nasional. Kalau boleh memperkenalkan sedikit soal Walhi, Walhi ini adalah organisasi lingkungan tertua di Indonesia dan punya banyak sekali member, sekitar 504 organisasi yang ada seluruh di Indonesia. Terus juga kami ada di kantor regional office-nya ada di 29 provinsi. Sekarang 29, baru 29. Sebelumnya 28. Nambah satu berarti. Nambah satu di tahun 2023 kemarin. Nah, Walhi kerja-kerjanya mengadvokasi konflik lingkungan hidup, terus kemudian juga mendorong kebijakan lingkungan hidup yang baik gitu. Terus ya, sehari-hari aku sendiri bekerja mengelola media sosialnya Walhi dan juga bekerja bersama dengan organisasi masyarakat sipil yang lain di Jakarta. Dan ya, itu aja sih. Wah, keren banget ya Ki. Pokoknya semangat terus ya Kak. Dan semoga segala kegiatan di Walhi dilancarkan dan terus berdampak positif bagi masyarakat dan Indonesia juga. Oke, mungkin nggak perlu lama-lama lagi ya Kak. Jadi izinkan kami untuk membacakan sinopsisnya terlebih dahulu mengenai film Tanah Ibu Kami. Di balik landscape Indonesia yang subur dan kaya sumber daya, tersembunyi sebuah ketimpangan agraria yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Tanah Ibu Kami adalah sebuah film dokumenter yang menyoroti wajah nyata dari konflik agraria di Indonesia, bukan dari balik meja kekuasaan, tetapi dari tanah-tanah perjuangan, tanah perempuan berdiri sebagai benteng terakhir atas hak hidup dan ruang kelola mereka. Film ini merekam suara-suara dari akar rumput, yaitu para perempuan yang menghadapi tekanan dari industri ekstraktif, proyek infrastruktur berskala besar, dan kebijakan agraria yang tak berpihak. Bukan sekedar korban, mereka tampil sebagai pelaku utama perjuangan
memperjuangkan haknya atas tanah sebagai syarat mutlak keberlanjutan hidup dan keadilan sosial. Dalam film ini kita diajak juga melihat ke Kendeng, Jawa Tengah, di mana para Kartini Kendeng menyemen kaki mereka sebagai simbol perlawanan terhadap proyek tambang semen yang mengancam sawah, sumber air, dan tanah warisan leluhur mereka. Terus juga kita diajak melihat ke Molo, NTT, di mana Mama Aleta, Baun, dan para perempuan penenun melawan eksploitasi tambang marmer di tanah adat mereka dengan kekuatan budaya dan keberanian untuk menjaga identitas agraria mereka. Terus juga kita dilihat ke Sulawesi Tengah, tepatnya di Luwuk, di mana Eva Bande memperjuangkan hak-hak petani atas tanah yang dirampas oleh ekspansi sawit. Kriminalisasi tak menghentikannya, justru menjadikan suaranya makin kuat dalam gerakan reforma agraria. Terus juga kita diajak melihat ke hutan Lauser, yang tepatnya itu di Aceh, di mana Farwiza Farhan menyuarakan pentingnya menjaga hutan sebagai ruang hidup dan sumber agraria masyarakat adat, melawan deforestasi dan kapitalisasi atas ruang alam. Di sepanjang film, Tanah Ibu Kami juga mengangkat nilai-nilai agraris yang kerap kali terpinggirkan dalam narasi pembangunan. Hak atas tanah, pengakuan atas tanah adat, keberlanjutan ekologis, serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan atas ruang hidup mereka. Film ini membuka mata publik bahwa konflik agraria bukan hanya konflik antara masyarakat dan perusahaan, tetapi juga antara paradigma pembangunan yang eksploitatif dengan cara yang hidup, yang berakar pada harmoni dengan alam. Tanah Ibu Kami adalah suara perempuan, tapi juga bukan hanya suara perempuan, tapi juga suara tanah-tanah yang dirampas, tanah yang dilawan, dan tanah yang ingin terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Nah, oke teman-teman, itu tadi sedikit gambaran soal film Tanah Ibu Kami. Nah, kalau menurut Kakak Moriska nih Kak, gimana nih tanggapan soal film ini? Soalnya film ini tuh kan nggak cuma nunjukin perjuangan masyarakat adat buat ngejaga tanah dan budaya mereka, tapi juga ngebuka mata kita soal konflik antara nilai-nilai tradisional dan arus modernisasi, plus pentingnya menjaga hubungan manusia dengan alam. Jadi gimana pendapat Kakak? Oke, satu yang perlu kita highlight dari film ini sebetulnya jurnalis Kak Fabriana mau menunjukkan ke kita sisi lain dari perjuangan Betul. melawan konflik agraria. Ada satu hal yang mau ditunjukkan kepada kita bahwa di sepanjang filmnya kan yang ditunjukkan adalah perempuan Perempuan, yang ya. melawan pembangunan dan lain-lain. Nah, sebetulnya ini sering tidak terjadi dalam perlawanan lingkungan hidup. Perempuan Iya. seringkali ditempatkan Seringkali sebagai dipandang sebelah mata. bukan orang yang bisa mengambil keputusan, Betul. bukan orang yang terdepan memperjuangkan lingkungan, dan itu banyak sekali terjadi di pendampingan yang juga dilakukan oleh Walhi. Seringkali yang muncul adalah sosok laki-lakinya. Laki-laki. Oh. Tapi melalui film ini menjadi sesuatu yang harus kita soroti bahwa ternyata di banyak tempat di Indonesia perempuan juga terlibat dan mau gitu Memimpin, untuk ya? memimpin Dan gerakan memperjuangkan. perjuangan lingkungan hidup, dan mereka punya pengetahuan yang mungkin tidak dimiliki oleh Laki-laki. laki-laki. Iya, betul. Nah, di banyak tempat juga ada kemenangan di mana gerakan-gerakan perlawanan yang dipimpin oleh perempuan juga menunjukkan kemenangan yang sebetulnya harus kita apresiasi begitu. Jadi ini adalah film yang sangat bagus menurutku. Filmnya mau menunjukkan bahwa perlawanan yang dilakukan oleh perempuan adalah perlawanan yang juga, jadi di banyak tempat di Indonesia kalau kita tanya bagaimana kedekatan perempuan dengan bumi, mereka selalu bilang alam itu, lingkungan itu adalah ibu kami begitu. Iya. Jadi keterkaitan antara tubuh perempuan dan juga dengan buminya itu sangat dekat. sangat dekat. Nah itu aku nggak tahu di laki-laki gimana, tapi bagi perempuan seringkali kalau kita bertanya, kami sangat dekat dengan alam, kami bergantung dengan alam, kehidupan kami adalah
yang ada di sekeliling kami seperti itu. Jadi film ini menurut saya sangat bagus, mau menunjukkan perspektif yang lain, terutama Perspektif perspektif perempuan. Ya, perlawanan mengangkat perempuan. isu lain Iya betul. yang Terus jarang kemudian apalagi namanya ada cara perlawanan yang berbeda begitu dari perempuan. Iya, ada yang make apa disemen kakinya, ada Disemen. yang Iya, ada yang kakinya. menenun. Menenun. Iya, Ada yang itu menenun. unik Ada yang banget sih. unik-unik banget. Iya, Kalau- yang mungkin laki-laki nggak bisa melakukan itu. Kalau laki-laki mungkin bawa parang ya. Bareng. Biasanya bentrok-bentrokan. Iya, nah itu tuh. Nah, kenapa kemudian harus perempuannya begitu? Karena sepanjang Walhi mengadvokasi kasus lingkungan hidup, kami melihat bahwa perempuan dan identitas gender minor lainnya Lainnya. itu justru yang paling terdampak dari situasi Krisis krisis lingkungan Krisis kita hari ini lingkungan. atau krisis iklim gitu. Misalnya siapa orang pertama di rumah yang Masak. mengakses Mengakses air air. Iya, pada yang pagi butuh hari? air pasti seorang ibu. Iya, pasti perempuan. Mereka yang pertama sekali baru bangun pagi pasti langsung menyentuh air. Iya. Nah, bayangkan kalau air itu tercemar begitu. Siapa yang paling Kerepotan pertama? paling. Iya, Iya, pasti repot. Pasti repot itu. satu repot, terus kemudian mereka yang paling pertama mendapatkan dampak misalnya dari kerusakan air. Itu paling sesederhana itu begitu melihat maksudnya bukan sederhana, Sesimpel. sesimpel itu melihat bagaimana dampak dari kerusakan lingkungan terhadap tubuh perempuan. Oke. Oke, mungkin kita lanjut ya. Kalau kita lihat juga nih Kak, dari film Tanah Ibu Kami, konflik-konflik yang muncul tuh kan kebanyakan soal perebutan ruang hidup ya. Kayak tanah, kayak yang tadi kita omongin tuh, air sama hutan. Tapi sebenarnya tuh akar dari semua masalah ini tuh apa sih Kak menurut Kakak? Kok bisa sampai sebegitunya perjuangan warga di tempat-tempat kayak tadi tuh Kendeng, Luwuk, Molo, dan Aceh gitu-gitu sih Kak. Oke, aku mau kasih quote dari artikel yang baru aku baca sebelum kesini. Dia bilang begini, hukum memenjarakan laki-laki dan perempuan tersangka yang mencuri seekor angsa dari tanah kepunyaan bersama. Namun tersangka yang lebih besar lolos begitu saja, yakni mereka yang mencuri tanah milik bersama dari angsa itu. Dan para angsa terus hidup dalam kekurangan tanah bersama sampai mereka masuk dan mencurinya kembali. Nah, jadi sebetulnya apa sebetulnya akar masalah dari Konflik agraria yang terjadi konflik di agraria Indonesia. sekarang? Sebetulnya ini kembali ke paradigma besar misalnya negara kita. Mereka melihat sumber daya alam kita itu sebetulnya buat apa sih? Iya. Buat dieksploitasi mungkin Iya, kalau mereka mungkin. mikir. Mencari keuntungan. Nah, mencari keuntungan itu kata kuncinya. Jadi sumber daya alam yang kita miliki sekarang itu murni dilihat sebagai komoditas yang harus diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan. Iya. Nah, pembangunan kita melihat manusia di dalamnya pun seperti itu gitu. Kalau tanah, misalnya ada suatu masyarakat tinggal lama di situ, mereka tapi nggak punya izin gitu karena hidup Iya. secara komunal kan di situ Iya. bertahun-tahun, Bertahun-tahun. berpuluh-puluh tahun. Nah, karena negara melihatnya sebagai komoditas tanah itu misalnya, ya mereka dipaksa untuk memiliki izin kepemilikan Izin, gitu, iya. izin kepemilikan lahan, Surat tanah. surat tanah dan lain-lain. Nah, sekarang masyarakat kan dipaksa begitu harus punya surat tanah. Kenapa? Karena kalau nggak punya surat tanah akan diambil Akan oleh diambil, negara. iya. Terus buat siapa? Ya buat nyari keuntungan lagi. Ya, Nah, kita tahu betul. sendiri lah ya. Nah, seperti itu paradigma negara melihat sumber Sumber daya daya alam alam. kita. Padahal sebetulnya Walhi melihat gitu praktek kehidupan masyarakat adat itu tuh nggak begitu. Mereka sejak awal tinggal dalam suatu wilayah, mereka hidup bergantung dari alam, tapi mengambil secukupnya gitu untuk Ya, untuk kebutuhan kebutuhan aja. mereka. Dan Mm-mm. mereka hidup dengan baik-baik saja. Damai Iya. sana. Nah, tapi kemudian kehidupan seolah harus diarahkan ke pembangunan gedung tinggi, terus Iya. kemudian Mengkeruk-keruk tanah. kemajuan teknologi, AI dan macam-macam. Nah,
itu diambil kemudian mengekstraksi tanah, mengambil tanah dari orang yang sebetulnya tinggal Sudah turun temurun di situ. puluhan tahun hidup bergantung dengan tanahnya Dari generasi ke generasi. dan punya kelekatan yang tidak bisa kita bayangkan itu bagaimana lekatnya Antara- masyarakat yang tinggal di Di situ situ dengan tanah. dengan tanahnya. Ya, begitu. Oh. Terus menurut kakak nih, kenapa sih konflik agraria di Indonesia itu bisa rumit banget, kayak belibet-belibet gitu, nggak ada kelar-kelarnya sampai sekarang ini? Karena kita masih melihat pembangunan ansih sebagai pembangunan yang modern yang Iya, mengikuti zaman. iya. Tapi kita lupa melihat bahwa apa yang terjadi di masyarakat adat, bagaimana mereka hidup. Kan kalau teman-teman cari gitu penelitian, aku lupa dari mana sumbernya, tapi penelitian itu bilang 80% keanekaragaman hayati itu dipelihara oleh indigenous people atau masyarakat adat. Masyarakat adat. Nah, bagaimana membayangkan itu dalam kacamata negara yang melihat murni hanya untuk di tanah itu dieksploitasi, Iya, untuk dijual. cari keuntungan. Padahal- Ditambang. Iya. Nah, Padahal ada orang yang dengan sungguh-sungguh gitu menjaga Ya, sepenuh hati. hutannya supaya kita yang hidup di urban ini bisa menghirup udara yang segar. Apakah itu bukan kekayaan yang harus kita syukuri? nah, Iya, seharusnya benar. harus disyukuri, Harusnya terus kita syukuri. dilestarikan. Kita jaga Iya. bareng-bareng ya. Nah, kan jadinya nggak begitu cara pandangnya. Nah, itulah yang membuat situasi kita semakin rumit hari ini. Selain itu, kan ini negara nih pasti mengatur segala kebijakan yang ada supaya seolah-olah melindungi masyarakatnya, seolah-olah untuk kepentingan masyarakatnya. Padahal kan kita bisa melihat realitasnya sekarang-sekarang nih. Iya, betul. Apalagi di rezim sebelumnya dan yang sekarang gitu, kebijakan diubah begitu cepat, entah untuk kepentingan siapa, tapi kan kita tahu ya itu kepentingannya kayak bukan Untuk rakyat juga mungkin Iya. gitu. bisa dilihat gitu, misalnya yang dulu kita ributkan, mahasiswa juga pasti ngeributin ini Iya, sih. benar. Mulai dari undang-undang pemberantasan korupsi atau undang-undang RUU TNI. Iya. sekarang ya RUU TNI, Hmm. Omnibus Law. Omnibus Law. Nah, itu Omnibus Law diciptakan untuk mempermudah investasi katanya Iya, gitu ya. Tapi realita yang terjadi di tapak di komunitas akar rumput ini adalah undang-undang yang dengan mudah memenjarakan Masyarakat adat. masyarakat adat adat terutama. komunitas lokal yang menjaga ruang hidup mereka karena mereka nggak punya izin misalnya, Iya. atau mengurus izin ternyata susah Susah banget. banget. Iya, mungkin nggak bisa gitu. Iya. Nah, kepemilikan kolektif tuh nggak diakui. Nggak ada Nggak. soalnya nggak ada bukti Nggak yang ada otentik bukti gitu. konkretnya ya, Konkretnya nggak Iya. ada. secara wujud Sekalipun nyatanya. ada organisasi masyarakat sipil yang mendorong pengakuan terhadap masyarakat adat, itu tuh prosesnya sangat lama dan sangat susah. Susah, Rumit. Rumit iya. sekali. Rumit. Walhi pun juga mengerjakan hal ini, misalnya mengakses perhutanan sosial untuk masyarakat itu kita kayak minjam gitu ke negara untuk 35 tahun tanah itu dikelola secara kolektif oleh masyarakat, tapi itu pun prosesnya sangat sulit. Sulit. Tuh, masyarakat kolektif aja harus minjam ke Atau negara. iya, Juga. atau TORA gitu, tanah objek reforma agraria, itu prosesnya sangat sulit. Nah, balik lagi soal kebijakan yang justru tidak tidak berpihak pada masyarakat sendiri. Penyusunan undang-undangnya pun nggak melibatkan Masyarakat adat Masyarakat juga. iya, komunitas terdampak, atau mereka di undang-undang Cipta Kerja sektor lingkungan itu dinihilkan begitu. Jadi disempitkan orang yang terdampak terhadap masalah lingkungan itu hanya dilihat di sekitar, misalnya ada pembangunan PLTU nih atau ada tambang batubara, yang dilihat terdampak itu adalah masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan itu aja. Iya, jadi nggak menyorot semua. Nah, padahal sebelumnya misalnya di undang-undang undang-undang PPLH itu
itu semua orang yang menyuarakan lingkungan, orang yang mungkin jauh atau kayak organisasi lingkungan seperti Walhi itu punya legal standing untuk bilang bahwa kami terdampak atas situasi lingkungan yang Nah, tapi semua sekarang kebijakan diubah. Itu kenapa kalau tadi kamu bertanya, kenapa sih rumit? Karena ya hal pertama yang diubah oleh pemerintah kita adalah lewat undang-undang, lewat kebijakan yang bagi kita itu sulit sekali juga. Misalnya mau GR ya ampun, itu energi yang dibutuhkan untuk judicial review terhadap undang-undang yang bagi kita misalnya menyalahi prosedur, terus kemudian secara material itu muatannya merugikan bagi kita itu susah. Jadi serumit itu. Ya itu. Aku pengen mention aja nih tadi Kak. Tadi kan Kakak ngebahas tentang pembangunan yang terjadi ya. Nah sekarang kan di zaman modern ini kan pembangunan tuh kayak bisa keseimbangkan sama pembangunan hijau yang ada di KIKN itu. Nah itu kalau misalnya Walhi ngelihat pembangunan kayak berdampingan dengan ekosistem itu gimana tuh Kak? Apa sih namanya yang pembangunan lupa aku yang di IKN kayak green building. Green building itu. Eco City. Nah, ini pun aku kasih contoh yang lain yang benar-benar pakai Eco City. Misalnya Rempang Eco City. Rempang Eco City. Teman-teman pasti udah dengar tentang Rempang Eco City. Bagaimana Rempang Eco City dibayangkan sebagai kota hijau, tapi dari merampas ruang hidupnya orang, merusak lingkungannya. Terus kemudian sepanjang pembangunannya nanti pasti bisa dibayangkan akan seberdebu apa. Terus kemudian dari mana ya. Nah seperti itu. Jadi kayak yang pada dasarnya sebetulnya diambil dari perampasan ruang hidup warganya gitu, tapi kemudian mau menonjolkan seolah-olah ini hijau, bagus nih penghijauan loh. Nah gitu. Ini juga terjadi di banyak tempat, misalnya banyak perusahaan-perusahaan gitu bersembunyi di balik CSR mereka bilang oh kami udah reboisasi kok, kami udah memulihkan lingkungan kok, tapi apakah itu betul-betul mengembalikan tanah itu seperti semula setelah ditambang? Tentu tidak. Jadi sebetulnya meskipun nampaknya di atas permukaan hijau, tapi dia tidak akan mungkin memulihkan kembali tanah yang sudah diambil itu ya. Iya, tanah yang sudah dirusak, tanah yang sudah dikeruk gitu. Atau mungkin kita juga bisa melihat di banyak tempat di Kalimantan ya, sisa-sisa tambang tuh nggak direklamasi seperti yang mereka bilang kan. Jadi ya ada situasi yang rumit begitu terjadi di seluruh Indonesia. Ayo lanjut Ki. Oke. Mungkin kita balik lagi kali ya, kan dari film ini juga udah aku sebutin selain ngangkat isu lingkungan, ngangkat isu perempuan ya Kak. Jadi kira-kira apa sih yang Kak Morris bisa lihat dari peran para wanita ini dalam memperjuangkan tanah kelahiran mereka seperti yang udah digambarkan dalam film? Ya, jadi dulu aku pernah waktu aku masih di Sulawesi Selatan gitu, kami juga mendampingi salah satu organisasi perempuan Kodingareng melawan tambang pasir laut untuk direklamasi. Nah, tambang pasir laut itu terjadi di 4 wilayah tangkap nelayan. Nah, mereka nambang buat reklamasi. Nah, kenapa perempuan yang melawan? Jadi pas kita tanya kenapa kalian yang melawan gitu, dia bilang karena kami yang paling terdampak. Bayangkan kalau suami kami misalnya tidak bisa nelayan, kami ikan juga. Iya, kami nggak punya uang begitu. Bagaimana kami akan mengelola rumah tangga kami? Kami harus berhutang misalnya untuk membiayai sekolah anak-anak kami, dan yang berangkat berhutang itu bukan laki-laki tapi pasti perempuan. Iya, benar. Dan situasi itulah yang membuat mereka kayaknya kita yang harus melawan ini. Jadi, karena mereka itu tergerak ya Kak? Iya, karena atas kesadaran bahwa kami yang paling terdampak atas situasi wilayah tangkap nelayan itu dirusak oleh penambang pasir. Terus kemudian ya mereka lah yang harus berusaha keras ketika kerusakan lingkungan itu masif terjadi di tempat mereka. Nah, mereka juga terdampak krisis iklim di sisi yang lain begitu. Jadi kayak
mereka menyadari situasi ini terjadi, mereka juga percaya bahwa kekuatan perempuan jauh Jauh lebih lebih hebat, kuat. Lebih jauh lebih superior. kuat, Iya. nggak superior, jauh lebih kuat dari kekuatan perlawanan laki-laki. Makanya mereka terus yang terdepan gitu, kami mau melawan, kami mau melawan. Kenapa kami mau melawan? Karena kami yang Yang paling terdampak. berdampak. Iya. Seperti itu. Nah, itu juga ditunjukkan lewat film ini gitu. Jadi setting filmnya misalnya diambil dari kebun di Kendeng. Kendeng. Apa yang mau coba ditunjukkan? Bahwa bahwa perempuan lah yang bekerja di Di kebun, kebun. Ya, betul. mereka Iya. yang memetik. Kalau suatu waktu itu hilang dari hadapan mereka, hilang dari Pandangan mereka. pandangan mereka, mereka. mereka akan begitu tersiksa gitu. Diganti semen, Semen, bayangkan iya. Tambang pasir. Iya. tambang semen. Tambang Iya. semen. Dan itu di sisi yang lain juga mereka akan terdampak oleh debunya, entah mungkin airnya rusak ke depan. Iya, Iya, mata itu airnya sih. rusak juga. Jadi kerumitan yang difikirkan oleh perempuan juga mengantarkan mereka pada ya kita harus berjuang Harus gitu. berjuang. Mau begitupun juga dari pernyataan-pernyataan Mama Aleta, terus Iya. kemudian pernyataan Fawiza dan pernyataan-pernyataan perempuan yang muncul itu, kami nggak mau bumi kami rusak, kami nggak mau kehilangan ruang hidup kami. Ruang hidup kami. Makanya Mata kami naik pencaharian. gunung untuk menunjukkan Iya. bahwa kami bisa menenun dan kami bisa hidup Iya, dari dia. tenun kami, bukan dari tambang marmer. Tambang. Seperti Hebat itu. sih. Nah, ini dalam perlawanan wanita yang tadi kakak sebutkan nih kan juga banyak banget tuh apa sih namanya, Tindakan yang dilakukan. yang dilakukan sama aparat keamanan. Nah itu kan sering banget tuh ngelukain banyak banget wanita-wanita perlawanan kayak yang di Kendeng juga tuh kan. Iya. Nah Yang dipaksa bubar, sampai ada yang digotong-gotong, didorong-dorong, tarik-tarik gitu, Kak. Iya, iya. Nah, jadi gimana sih tanggapan kakak terhadap kelompok kecil dan rentan dalam film ini? Jadi ada banyak cara gitu ya untuk menghentikan perjuangan tidak hanya perempuan aja kan ya, tapi juga laki-laki dan semua orang yang berjuang untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat. Nah, ini seringkali tapi ini juga ya ini seringkali mengantarkan pada kekerasan terhadap pejuang lingkungan, entah dikriminalisasi, tiba-tiba dijadikan tersangka, Ya, ada yang sampai di penjara di juga. penjara. Terus kemudian bagi perempuan seringnya yang disasar adalah ketubuhannya gitu, entah Iya. dilecehkan, Benar. entah di apa ya, di bagaimana bilang, dicecar begitu dengan kalimat-kalimat yang seksis. Iya, Nah, itu betul. terjadi juga di beberapa daerah atau beberapa wilayah di mana Walhi mengadvokasi kasus-kasus lingkungan yang bagi perempuan yang diserang dan disasar adalah ketubuhan Pasti mereka tubuh. sebagai perempuan. Iya. Bahkan ada yang secara verbal Lecehkan. dengan kalimat-kalimat yang sangat Iya. menyakitkan. Nah, tapi bagi Walhi sebetulnya kenapa kami juga kuat, karena melihat perempuan juga mau gitu menjadi garis terdepan untuk menyuarakan situasi lingkungan ini. Dan di banyak tempat juga perlawanan perempuan cenderung lebih efektif karena kalau berhadapan langsung dengan Aparat keamanan, aparat kepolisian, kalau laki-laki cenderungnya kan masih bisa ini kan ya, langsung ditangkap, dibawa pergi. Iya. Pergi, ya. Tidak ada yang terjadi. Nah, sementara bagi perempuan pendekatan yang dipakai bisa jadi jauh lebih berbeda atau jauh sangat berbeda. Misalnya Kayak yang di Iya, tuh. Kendeng tuh, yang di ya di semen. semen Di di semen semen kakinya, atau misalnya di di Wawonii, perempuan melepas bajunya. Itu mungkin bagi negara itu tindakan pornografi, tapi mereka melihat bahwa beginilah kami di hadapan Laki-laki di hadapan aparat.
tubuh kami ini jadi nggak penting kalau dirusak Oh. oleh kalian gitu. Kami dan lingkungan kami dan alam kami, ya kami sejujur-jujurnya inilah. Iya. Tapi kemudian kan kalau dilihat di kacamata negara itu pornografi, padahal Iya, kan ya betul. sebetulnya ini hanya tubuh, Kayak tubuh. Iya. payudara dan lain-lain itu hanya bagian dari tubuh. Ya Iya. itu mungkin membedakan lah. Mungkin cara pandang mereka aja yang melihat itu sebagai objek. Iya, nah itu Tuh. tuh betul. Nah itu kata kuncinya tuh, Objek. objek. Jadi sasaran berbeda tuh sasaran antara laki-laki dan perempuan, tapi bagi kami juga menjadi penting itu untuk perempuan menjadi garis terdepan dalam perjuangan, karena tadi balik lagi mereka yang paling terdampak atas situasi krisis iklim atau ya masalah yang kita hadapi hari ini, konflik agraria. Lanjut Ki. Lanjut. Iya. Oke. Mungkin selanjutnya ya Kak, masih juga berhubungan tentang yang tadi kita bahas tuh, tentang tindakan represif yang dilakukan sama aparat negara. Nah, jadi Kakak sebagai perwakilan dari Walhi yang bekerja dalam bidang tersebut gitu, gimana sih peran Walhi itu untuk merespon atas laporan yang terjadi ketika terjadi bentrokan antara aparat dengan masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa, dan juga apa langkah-langkah yang dijalankan oleh Walhi untuk memberikan pendampingan hukum kepada korban dari represi aparat tersebut? Nah, sebetulnya kan kalau ada undang-undang PPLH gitu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pasal 66-nya kalau nggak salah menyebutkan bahwa setiap orang yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat itu tidak dapat dipidana maupun dituntut secara perdata, kalau nggak salah begitu kalimatnya. Nah itulah yang dipakai. Jadi kan Walhi adalah salah satu organisasi yang juga mendorong undang-undang PPLH ini. Nah, bagi kami ini adalah salah satu upaya untuk memastikan tidak ada pejuang lingkungan hidup yang dikriminalisasi. Nah, ini juga yang menjadi salah satu apa ya, kayak standpointnya Walhi untuk terus mengawal dan mengadvokasi kasus lingkungan hidup. Jadi orang-orang yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat nggak boleh dituntut secara pidana maupun perdata. Iya. Nah, tapi seringkali kan kalau di Indonesia ini ada banyak sekali undang-undang yang spesifik gitu, kayak undang-undang Minerba, terus undang-undang kehutanan. Ya. Nah itu kan undang-undang sektoral yang dipakai untuk membungkam para pejuang lingkungan hidup. Nah, saat ini Walhi juga sedang berupaya untuk mendorong agar kebijakan-kebijakan yang sebelumnya dipakai untuk membungkam para pejuang lingkungan hidup itu udah nggak ada lagi. Misalnya kami sedang mendorong undang-undang keadilan iklim, itu satu. Terus kemudian mendorong agar misalnya yang terbaru ada, jadi Walhi sedang mengadvokasi undang-undang kehutanan, teman-teman. Nah, undang-undang kehutanan itu yang dibuat tahun 1999 itu pada dasarnya masih mengadopsi undang-undang kolonial yang penguasaan tanah milik negara, hak menguasai tanah oleh negara. Nah, bagi kami itu sepanjang 26 tahun ini undang-undang kehutanan ini bermasalah. Sekarang DPR mau merevisi undang-undang tersebut. Revisinya revisi keempat katanya. Nah, bagi kami undang-undang ini sejak tahun 99 sudah bermasalah dan memunculkan banyak konflik di komunitas yang kami juga dampingi. Kenapa nggak kita bikin undang-undang baru dengan paradigma yang berbeda dan tidak mengadopsi paradigma kolonial begitu, yang tanah dikuasai negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran kita, tapi benar kemakmuran kita enggak. Kami melihatnya enggak, itu enggak menjawab kemakmuran rakyat yang dimaksud. Malah misalnya angka kemiskinan diubah jadi kayak kita nggak miskin, guys. Nah, seperti itulah yang terjadi. Jadi kayak bagi Walhi karena sebagai organisasi lingkungan hidup yang bekerja untuk advokasi lingkungan hidup, tentu kami mau
kami juga menyasar masalah-masalah yang struktural, dan kita bisa melihat bahwa akar masalah dari situ, ketimpangan pengelolaan sumber daya alam kita saat ini tuh ya dari kebijakan yang tidak berpihak pada pada rakyat pada kecil. rakyat kecil, kecil, masyarakat pada komunitas adat. ya, masyarakat adat dan komunitas lokal. Oleh karena itu Walhi juga selain mengadvokasi konflik nih, satu konflik, maksudnya konflik satu persatu, di mana ada konflik kita advokasi. Komunitas ada yang melapor bahwa tanah mereka terusir dari ruang hidupnya, ada mafia tanah nih, Iya. tolong dibantu advokasi. Selain bekerja langsung untuk komunitas, kami juga berupaya gitu untuk membuat atau mendorong kebijakan yang betul-betul dilandaskan pada kepentingan masyarakat adat dan komunitas lokal, atau mereka yang terdampak langsung dari situasi krisis iklim sekarang. Nah, tadi tuh misalnya lewat undang-undang keadilan iklim, atau misalnya ayo dong dorong DPR untuk buat undang-undang kehutanan baru, soalnya yang sebelumnya masih problematik dan lain-lain. Atau misalnya Mungkin UU PS 1960 itu udah Ya. usang banget ya. Iya. Nah itu sebetulnya kan bagus tapi nggak dipakai. Jadi Iya. dulu sebetulnya itu diciptakan untuk jadi payung hukum untuk masalah agraria kita hari ini, tapi nggak dipakai karena Nggak ada kepake, undang-undang. ada undang-undang turunan Padahal baru. udah ya. ada. Nah, misalnya yang sektor khusus tuh undang-undang kehutanan, ya udah mereka masih mengadopsi kebijakan yang lama zaman kolonial, terus pada prakteknya itu merampas ruang hidup karena paradigma melihat hutan dan tanah itu Men- Sebagai komoditas. Sumber, kayak gitu. Nah, terus juga aku pengen nanya sih, tantangan khusus yang dihadapi perempuan saat mereka mengambil peran utama sebagai penggerak perlawanan masyarakat adat tuh tantangan khususnya gimana sih, Kak? Nah, sebetulnya ini aku nggak tahu bagaimana, maksudnya kita harus menanyakan ini secara langsung kepada perempuan yang memang di garis terdepan perlawanan. Tapi paling nggak yang kami lihat begitu, yang kami dengar dari perempuan-perempuan yang bekerja di garis terdepan dalam perjuangan, mereka bilang ya tantangan pertama yang mereka harus hadapi ada dalam komunitasnya, karena di Indonesia nih patriarki itu masih berjalan, masih ada. dominan banget Dominan, tuh, kuat. sistem patriarki itu dominan sekali. Mungkin ada beberapa wilayah yang memang sistemnya matriarki, aku nggak tahu, belum pernah melihatnya, tapi di banyak tempat di Indonesia sistem yang masih dijaga adalah sistem patriarki. Jadi perlawanan pertama yang dilakukan oleh perempuan adalah melawan diri mereka sendiri, meyakinkan diri mereka sendiri, melawan komunitas yang masih patriarki, melawan ya kayak kami melihat ada banyak sekali, misalnya kita datang ke komunitas itu, perempuan tuh pasti selalu duduk paling belakang, biarkan laki-laki yang ini, biarkan laki-laki yang di depan, karena mereka dipelihara dalam sistem tersebut. Mereka nggak dianggap suaranya di dalam komunitasnya sendiri. Jadi mereka, yang pertama mereka lawan adalah meyakinkan komunitasnya bahwa perempuan juga bisa kok bicara, perempuan juga terdampak atas situasi yang kita alami secara bersama-sama ini. Nah itu perlawanan pertama yang mereka lakukan. Terus kemudian lebih meluas nih, melawan sistem, melawan kebijakan yang ada sekarang tuh lebih jauh. Atau perempuan tuh masih punya ketakutan-ketakutan yang nggak bisa dijawab oleh laki-laki. Nah, tapi sebenarnya itu satu dari melawan komunitasnya sendiri, terus kemudian melawan sistem kebijakan negara yang sebetulnya juga kacamatanya sangat patriarkis begitu. Terus kemudian lebih jauh saat mereka melawan langsung korporasi misalnya. Iya, betul sih. Tadi aku ceritakan yang mereka yang menjadi pembeda antara perjuangan perempuan dan laki-laki. Itu biasanya yang disasar kalau perempuan ya ketubuhannya. Entah dilecehkan secara verbal ataupun dilecehkan secara fisik. Nah itu yang bikin tantangan, atau saat tantangan yang dihadapi oleh para perempuan pejuang lingkungan. Bayangkan tuh kalau misalnya di Kendeng tuh, kalau
berapa banyak layer-layer yang harus mereka lawan sampai bisa jadi 9 Kartini Kartini. Gendeng, Iya. sorry, 9 Kartini Kendeng. Gendeng, terus kemudian Mama Aleta Fan dia harus melawan Kriminalisasi juga dia. ya keluarganya, atau Eva Bande Eva misalnya Bande yang di penjara. di penjara Iya. begitu, kayak banyak sekali layer-layer yang mereka harus lawan, dan itu membuktikan bahwa mereka jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan, bayangkan. karena layer-layer yang mereka harus jawab ya banyak sekali. Aku pengen nanya nih Kak, terkait kerusakan lingkungan. Kan setiap perusahaan kalau misalnya ingin membangun kan pasti ada analisis dampak lingkungannya atau Ya. AMDAL-nya. Ya. Kenapa kayak kerusakan-kerusakan tuh harus dianalisis dulu baru pembangunan Iya, yang terjadi. betul. Nah, ini yang di kasus Kendeng ini itu tuh AMDAL-nya tuh belum terjadi, belum terbuat, tapi kok bisa aja perusahaan itu tuh Iya. berdiri di situ. Nah, di sini nih letak AMDAL ini nih, kenapa nggak apa namanya? Kenapa nggak diterbitin? Nggak diterbitin itu, Kak? Nah, aku nggak tahu ya kalau di kasus Kendeng sendiri, tapi misalnya di Undang-Undang Cipta Kerja tuh sektor lingkungan misalnya, AMDAL kan di apa ya, disempitkan maknanya. Dulu tuh tiap kali korporasi mau bikin usaha gitu, usaha pertambangan misalnya, ya harus ngelengkapin AMDAL dulu. Iya. Ada sidang AMDAL-nya, benar-benar melihat apakah secara sosial ekologis di sana komunitasnya nggak terdampak, bagaimana mereka memulihkan lingkungannya. Nah, ini disempitkan maknanya lewat Undang-Undang Cipta Kerja, jadi hanya sebatas perizinan. Oh, yang penting Ada mereka udah izinnya ya, dong berarti dong. Izin. Nah, seperti itu. Jadi kayak udah nggak melalui proses bikin AMDAL-nya dulu, terus kemudian ada sidang Sidang, AMDAL-nya, ya. nggak ada lagi tuh murni ya, oh ya bikin AMDAL, tapi nanti itu untuk secara administrasi aja dipakai untuk dapat izin. Nah, Oh. ini yang sedang Iya. Walhi gugat, karena dulu Walhi juga adalah salah satu seringnya diundang sebagai tim apa ya namanya, tim sidang AMDAL. Sekarang kami nggak pernah nggak ada Nggak lagi ada lewat lagi. Undang-Undang Cipta Kerja. Iya, karena udah Jadi nggak diadain. iya, nah satu itu. Terus kemudian lewat Undang-Undang Cipta Kerja juga disempitkan soal siapa yang terdampak dari misalnya usaha pertambangan. Itu tadi yang aku cerita, disempitkan hanya sebatas terdampak langsung. Nah, kalau dulu organisasi lingkungan kayak Walhi bisa tuh, atau akademisi bisa Ngegugat atau menggugat dan memprotes atas suatu izin usaha pertambangan karena ada penilaian ini dan penilaian-penilaiannya sendiri begitu. Sekarang tuh nggak ada. Nah, kenapa? Nah, akhirnya selain itu juga ada kemudahan. Nah, ini Undang-Undang Cipta Kerja nih kemudahan izin. Jadi mempermudah dengan iming-iming ekonomi lah, Iya, lapangan investasi. pekerjaan, investasi. Nah, misalnya di pulau-pulau kecil itu ada undang-undang, aku lupa tahun berapa, undang-undang nomor 27 itu pulau-pulau kecil tuh nggak boleh ditambang. Pulau-pulau kecil ada skalanya gitu, berapa indikator pulau-pulau kecil itu seperti apa, terus gitu tuh nggak boleh ditambang. Nah, ini terjadi di Wawoni'i di Sulawesi Tenggara, di Wawoni'i. Ini pulau kecil yang mau ditambang setengahnya buat tambang Minerba. ya, tambang apa ya, aku lupa, tambang nikel kayaknya kalau nggak salah, kalau nggak tambang emas. Nah, itu ditambang dan dimudahkan lewat izin Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal itu kalau diukur ya itu pulau kecil, nggak bisa ditambang dong. Atau misalnya Pulau Sangihe itu di perbatasan Manado dengan Filipina, itu pulau kecil setengahnya buat tambang emas. Itu nggak boleh harusnya ditambang. Atau misalnya yang baru-baru ini Raja Ampat, Raja Ampat, iya tuh. itu mereka masuk dalam indikator pulau-pulau Pulau-pulau kecil. kecil. Tapi kok bisa ditambang? Nah, itu lewat Undang-Undang Cipta Kerja itu dimudahkan tuh. Jadi undang-undang untuk pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil itu lagi udah nggak berarti. Nah, terus kemudian
ada amnesti khusus nih di Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal 110A, 110B itu amnesti buat korporasi sawit. Jadi mereka yang sudah baik secara legal maupun ilegal di dalam kawasan hutan nanam sawit, itu bisa minta pengampunan ke negara, minta pengampunan untuk terus. Berarti kalau misalnya kayak gitu dong, bisa pengampunan, Ya, berarti dia nggak, kalau misalnya perusahaannya udah tumbang, udah turun, misalnya udah nggak main lagi perusahaannya, berarti kan harusnya kan kita ngerebosasi ulang lagi, ngembalikin ekosistem lagi. ya, betul. Berarti itu udah, berarti Nah, dia mereka tinggal sisa pergi-pergi ngurus. aja dong, Kak. Iya. Saya bekerja dalam kawasan hutan nih, udah lama banget nanam sawit. Nah, terus kemudian tiba-tiba izinnya di stop. Nah, Iya. nanti bisa mereka urus lagi Oh. lewat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan waktu itu. Bisa mereka minta pengampunan. Jadi mereka masih bisa terus Melanjutkan ya? melanjutkan ya proyeknya di dalam kawasan hutan. Berarti Nah, kalau jadi kayak kayak gitu, pemutihan. iya pemutihan ya, Iya. pemutihan atas yang udah hitam gitu, Iya. dengan Begitu. Jadi mudahnya. nah itu 3,3 juta hektar hutan akan dapat pengampunan untuk korporasi-korporasi sawit. Nah ini undang-undang cipta kerja ini yang problematik. Aduh, emang. Tapi Kak, kalau misalnya perusahaan-perusahaan habis kayak udah selesai nih izin tambangnya, apakah itu dia mengembalikan ekosistemnya lagi, atau dia benar-benar cabut dari daerah itu? Jadi daerah itu dibiarkan aja rusak seperti itu ya? Nah kan tadi kan i- kalau di undang UU PPLH itu kewajibannya kan ya harus dipulihkan dong Iya. lingkungannya. Entah misalnya kalau menambang ya reklamasi atau misalnya ya direboisasi. Reboisasi. Tapi kan pada prakteknya nggak begitu. Nah, sekarang kan ditambah lagi kebijakan yang memudahkan mereka. Dimudahkan lagi, makin Iya, mudah. makin aja. Nah, makanya kita perlu melawan kebijakan yang buruk ini lewat ya salah satunya mendorong kebijakan yang jauh lebih inklusif, melibatkan partisipasi masyarakat yang Masyarakat. terdampak, bukan hanya terdampak langsung Langsung. dalam Langsung, kategori iya. Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, tapi kita kan maksudnya misalnya di Kalimantan dihabisi hutannya, emang orang Jakarta nggak merasakan Nggak. dampaknya. Iya, Ngerasain pasti. dong, Kerasa. karena kalian yang menghirup udara dan Apa sih, oksigennya Apa? berasal dari situ Iya, juga. karena itu kan paru-paru Baru- dunia. iya. Nah, itu juga yang mau juga diperlihatkan oleh Walhi. Misalnya ini jauh banget ya dari konteks. Misalnya ada gugatan iklim. Ini gugatan iklim pertama di dunia kalau saya nggak salah. Ini gugatan iklim pertama. Jadi warga Pulau Pari, kalau teman-teman jalan-jalan ke Pulau Pari di Kepulauan Seribu. 1000. Ada 4 orang yang menggugat perusahaan Holcim. Nah ini perusahaan Holcim ini dia nggak bekerja di Indonesia teman-teman, tapi dia nyumbang emisi 7 juta 7 juta emisi 7 juta ya sekitar itu 7 juta emisi ke Karbon. ya emisi karbon ke dunia Dunia. ini. Dunia. Nah, atas kontribusi mereka terhadap emisi yang sedemikian besar, kita bisa melihat dampaknya di Pulau Paris. Setiap tahun mereka harus menghadapi bencana banjir Rob. Oh, banjir rob. Terus kemudian pantai mereka semakin terkikis. Nah, itu bukti bahwa krisis iklim itu terjadi dan mereka rasakan dampaknya. Meskipun Holcim itu, jadi Holcim ini adalah salah satu perusahaan semen terbesar di dunia ya, Holcim. nomor 4. Kalau korporasi semen tuh nomor 4 kontribusinya paling besar terhadap emisi karbon di dunia ini. Nah, oleh karena itu warga Pulau Pari menggugat lewat gugatan iklim kepada perusahaan Holcim tersebut untuk bilang bahwa kalian berkontribusi terhadap situasi yang kami hadapi sekarang, bahwa krisis iklim itu betul-betul terdampak dan warga Pulau Pari yang juga merasakannya. Jadi sebetulnya bukan warga Pulau Parinya aja, tapi kita harus berterima kasih kepada warga Iya, Pulau benar. Pari karena udah mewakili kita semua untuk menggugat perusahaan yang berkontribusi terhadap krisis iklim ini. Nah, mereka bulan September ini akan ke Swiss. Jadi karena perusahaannya based di Swiss,
Jadi mereka akan ke Swiss Terbang ke di Swiss dong. ya bulan September ini untuk mengikuti sidang pertama. Jadi mereka diakui nih bahwa gugatan iklim ini bisa diakui Bisa. oleh Dunia eh, internasional. bisa diakui secara Hukum. Hukum. Jadi kan ini gugatan iklim pertama. Pertama. Bayangkan maksudnya kalau nggak tahu aku teman-teman hukum anak-anak hukum bisa nggak itu mungkin nggak kalau di Wali ya mungkin aja kita bisa membuktikan kok bahwa kita bisa menggugat lewat gugatan iklim ini meskipun ini gugatan iklim pertama dan ini diakui di em, diakui di apa lagi namanya pengadilan Swiss. Nah, Jadi kita mau menunjukkan kepada semua orang gitu bahwa gugatan iklim itu mungkin. Nah nanti mungkin teman-teman di Fakultas Hukum UPN bisa melihat atau mau meneliti lebih lanjut soal belajar juga lebih ya, lanjut kita. Bener sih. soal gugatan iklim ini. Lanjut Ah, Ki. Oke, mungkin kita balik lagi sama film yang kita bahas ya Kak. Iya. Kayak di kasus kayak Kendeng Luwuk itu kan warga tuh sempat memenangkan di pengadilan di Mahkamah Iya. Agung, tapi di lapangannya izinnya tetap masih berjalan. Jadi kira-kira tuh menurut Kakak apa sih masalah penegakan hukum gitu? Apakah jalur hukum itu sebenarnya terbukti efektivitasnya atau ada faktor lain yang memungkinkan itu tidak berhasil juga untuk menangani kasus agraria? Ya, saya nggak mau bilang bahwa ini apalagi namanya melawan melalui proses litigasi itu tidak efektif. Karena di beberapa tempat kami juga melalui proses litigasi, tapi juga penting untuk menguatkan non litigasinya, misalnya menguatkan komunitasnya, Gerakan sosial mungkin ya. gerakan di masyarakatnya, memberikan apalagi namanya pengetahuan hukum. Once mereka tiba-tiba mendapatkan kriminalisasi, mereka mampu itu untuk Iya. menjawab, misalnya menciptakan paralegal di lapangan. Jadi bagi kami nggak ada yang penting mana yang efektif, meskipun kita bisa melihat bahwa situasi kita hari ini tuh nggak ideal begitu. Jadi mau menempuh jalur litigasi maupun non litigasi, keduanya penting dan kami bekerja di dua tempat tersebut. Jadi bukan hanya menguatkan komunitas, bukan hanya menguatkan dari segi litigasinya dan menguatkan lawyer-lawyer lingkungan yang ada di Walhi, tapi juga memperkuat komunitasnya secara langsung, bukan hanya secara politik tapi juga secara ekonomi. Lanjut Ki. Oke, mungkin ya seperti yang kita inginkan semua lah ya Kak, dari semua faktor atau upaya kita itu ya pasti kita ingin mewujudkan menciptakan keberhasilan dari semua konflik-konflik yang udah memberikan dampak pada banyak masyarakat gitu. Jadi mungkin Kakak bisa nggak sampein harapan Kakak juga terhadap peran pemerintah yang baru mungkin ya dalam menyelesaikan konflik ini yang juga melibatkan masyarakat adat, terutama perempuan. Ya, tadi seperti yang sudah aku sebutkan banyak gitu, melalui proses-proses litigasi yang kami lakukan dan upaya mendorong kebijakan yang melindungi masyarakat. Nah, saya undang-undang keadilan iklim, undang-undang masyarakat adat, ya pemerintah harus segera mensahkan undang-undang tersebut gitu, karena itu salah satu cara untuk melindungi masyarakat adat dan komunitas lokal dari ancaman kerusakan lingkungan, dari ancaman konflik agraria. Selain itu sebetulnya saya dan kita semua mungkin pesimis terhadap pemerintah yang sekarang. Iya. Gimana mereka menciptakan kebijakan atau sistem yang sebetulnya mempersempit ruang partisipasi kita, mempersempit ruang untuk kita menyuarakan situasi yang kita hadapi. Tapi sebetulnya yang mau saya bilang adalah kita harus semakin kuat, masyarakat sipil harus semakin kuat, masyarakat sipil harus sering-sering berkumpul Iya. dan
membahas tentang Iya, kasus ya kasus saling saling mengingatkan juga. saling mengingatkan, saling menguatkan, menguatkan. karena sistem yang kita lawan sekarang ini juga semakin kuat, Semakin kuat. semakin betul. solid. Jadi kita juga perlu untuk semakin kuat dan semakin solid, alih-alih terpecah-pecah nih kayak itu malah pemerintah malah seneng melihat kita, Kita pecah. terpecah belah ya. ya. Tuh. Jadi kayak ya kunci dari situasi yang kita hadapi sekarang adalah solidaritas, terus kemudian mendukung perjuangan mereka yang betul-betul terdampak atas situasi krisis iklim dan masalah agraria hari ini. Lanjut ya. Setelah menonton film ini sih, hal apa yang paling ingin kakak sampaikan kepada para pendengar Spotify dan YouTube podcast kami mengenai pentingnya membela hak atas tanah sih kak? Baik, jadi seperti yang sudah aku sebutkan sebelumnya ya, bahwa kelekatan tanah dan perempuan itu sangat sulit dipisahkan, dan kita semua bergantung pada Pada tanah. tanah. Pada gitu. tanah. Kalau tidak ada tanah maka ya kita bisa melihat situasinya di masyarakat urban sekarang. Maka itu penting mendukung gerakan masyarakat adat dan komunitas lokal yang melindungi tanah mereka, melindungi sumber penghidupan mereka. Jadi akar dari semua masalah konflik agraria perebutan Perebutan tanah, tanah bukan? Bukan semuanya. tanah. Tapi Iya. bukan tanah sebagai sih tanah Lahan lah. tapi juga tanah di misalnya di wilayah pesisir itu tanah bagi mereka adalah misalnya wilayah tangkapnya Iya. di laut. Jadi apalagi namanya, penting untuk mendukung gerakan mereka, mendukung perjuangan mereka, karena kalau suatu waktu itu direbut dari mereka, ya kita bisa bayangkan bukan hanya masa depan mereka yang rusak, generasi mereka yang rusak, tapi kita juga kita ya terdampak. kan, mereka yang misalnya memproduksi sesuatu, mereka yang memberikan kita komoditas tertentu untuk kita konsumsi. Bayangkan kalau itu hilang dari hadapan kita makan apa? Masyarakat urban makan apa? Iya benar banget. Makan beras sintetis. Dari plastik dong. Iya dong. Ya seperti itu. Lanjut Ki. Langsung ya. Udah. Oke. Mungkin dari yang terakhir tadi udah harapan, terus refleksi dari Kak Moris yang udah disampaikan ya. Ya kita bisa menyimpulkan kalau ternyata konflik agraria yang digambarkan dalam film Tanah Ibu Kami ini ternyata begitu luas membuka pandangan kita bahwa kita itu harus tergerak loh untuk melihat kalau dampak dari konflik ini itu nggak cuma dirasakan oleh orang warga sana, ya kan? Yang terdampak langsung. Iya, yang terdampak langsung. Tapi juga kalau kita sadari, itu ternyata terdampak juga di kita, Ya. entah berapa tahun ke depan gitu. Mungkin Dadan? Langsung ya ke ajakan ya. Ajakan ke penonton. Aku mau nyampein satu Nah. soal filmnya ya, kayak film ini bukan hanya membuka mata kita soal konflik agraria dan betapa banyaknya konflik agraria yang ada sekarang di Indonesia, tapi juga melalui film ini kita bisa melihat bahwa perjuangan perempuan bisa jadi salah satu cara untuk melawan sistem yang menindas, sistem yang patriarkis. Terus kemudian kita bisa terinspirasi dari bagaimana mereka sebetulnya cara-cara praktik mereka melawan itu juga salah satu yang perlu kita highlight. Oke. Jadi Oke, mungkin terima kasih Kak Moris untuk ajakannya pada teman-teman Spotify dan YouTube yang sedang mendengarkan dimanapun dan kapanpun. Jadi mungkin kita cukupkan
Sampai di sini bersama partner saya Nandan dan saya Saya- Askia. Saya Nandan dan partner saya Askia. Kami pamit undur diri. Gimana? Pada episode replik spesial Pekan Intelektual. Sampai jumpa teman-teman. Tunggu di podcast selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih.